الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولو ستامه أحد فليقل ولو في النفل إني سائم maraitaini aw thalasan fi nafsihi tadhkiran laha wa bilisanihi haitsu lam yazunna riya'un fa in iktasara ala ahadihima fal aula bilisanihi. Kita masih membicarakan yang disunatkan bagi orang yang puasa. Di antaranya kata beliau, orang yang puasa itu apabila ada orang menyumpahi. Awapian menyumpahilah, menyambati kita, menguyak kita. Itulah membicarakan kita. Di sini kan kalimatnya mencela kita. Sama tahu ujar sidin. Satamahu. Apabila ada salah seorang daripada kamu ada mencela bagi kita yang puasa atau menyumpahi kita puasa. Kamu ini bungol benar puasa aja, bapak belapar-lapar aja. Nah, apa yang kita perbuat? Membawakan parangkah, menampar orang itu kah? Ujar sidin fal yaqul walau fin naflin. Hendaklah engkau mengata sekalipun engkau mengerjakan puasa sunat. Inni shaimun. Marataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Di mana mengatakannya? Fin nafsi, di dalam hati. Nah, disumpahi orang, wah aku ini lagi puasa nah. Sambat orang lagi, aku ini lagi puasa. Sambat lagi 3 kali kita dalam hati, aku lagi puasa. 4 kali tampar orangnya itu. 3 kali jar sidin di dalam hati kita, aku ini lagi puasa nah. Aku ini lagi puasa kalau disambati orang. Itu di dalam hati, tazkiran laha, supaya memberitahu, memperingati bagi dirinya supaya jangan menyahuti. Ustaz, kita ini jangan menyahuti orang, jangan melawani orang. Kan bila puasa melawani orang lalu amarah timbul. Baik berbuka aku lagi sama sekali ya. Kan inilah bila bersarik-sarik ini kada jadi pahala juga. Aku ini puasa aja orang dulu, Tuhan kayak itu kan bari kayak itu. Kalau aku ini bermarah-marah sarik-sarik ini lebih baik kada puasa aja. Sia-sia aja aku ini puasa aja. Belum lagi sarik, dasar niat hendak berbuka ada berdahulu. Nah, itu. Jadi kita ini kalau disambati orang, nah diperingatkan dalam hati bahwasanya aku ini lagi puasa. Aku ini lagi puasa nah. Diingatkan supaya kita jangan timbul amarah. Maksud beliau itu. Nah, tazkiran laha, supaya memperingatkan bahwasanya diri kita ini dalam keadaan puasa. Wa bilisani, atau dengan lisannya. Nah, dengan lisannya. Kamu jangan menyarik ke aku ini lagi puasa nah. Nah, itulah jangan sarik lawan aku, jangan menyumpahi aku lagi kada puasa. Amun kada puasa ikam lawas aku tampar. Nah, itulah yang sambat kayak itu. Lagi puasa dipadahi bahwasanya aku ini lagi puasa Nah, itulah sambat jasidin. Selama dia tidak menyangka, tidak ada di dalam hatinya timbul ada rasa riya, jasidin. Sambat dia dengan orang walaupun puasa sunat. Dimarahi orang, anulah aku ini lagi puasa Nah, itu disambat di dalam hati. Selama kita itu di dalam hati tidak menyatakan bahwasanya kita itu dalam keadaan riya, jadi melakukan puasa tadi. Fa in iktasara ala ahadima, jikalau seseorang itu mengambil ringkas, mengambil yang pendek, mengambil yang mudah atas keduanya itu, mengucapkan di dalam hati kah atau mengucapkannya dengan lisan kita jarsidin, fal aula bilisane, maka hendaklah dia mengucapkan lebih utama dengan lisannya. Kenapa? Supaya orang tahu bahwasanya kita puasa. Kalau kita dimamai orang ya batunduk ya dalam hati, aku ini lagi puasa, aku ini kamu ini tuli gak kada orang. Nah itu. Jadi kita ucapkan, aku ini lagi puasa itu. Nah itu. Jadi aku kada hendak besar-besarik.
Nah, itulah sebenarnya kita tuh kada puasa. Gini sebenarnya jangan kayak itu juga, jangan besarik-sarik. Kita ini kalau puasa, kada puasa kah sebenarnya amunnya kawa. Tapi kita ini kadang-kadang kada kawa menahan emosi itulah, kada tahan. Nah, kada terkontrol emosi kita. Apalagi disambati orang macam-macam misalnya. Nah, itu kada terkontrol emosi kita sehingga kita menimbulkan kemarahan di dalam diri kita. Makanya ujar Nabi ada sahabat itu minta wasiati, ausaini ya Rasulullah. Wasiati ulun wahai Rasulullah. Ujar Nabi la tagdab. Kada percayanya. Bertakun lagi dengan Nabi. Wahai Rasulullah wasiati pang ulun nih supaya ulun nih bujur-bujur tuh. Jar Rasulullah jangan marah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan la tagdab. Di dalam kitab-kitab lain disebutkan kalau kita marah itu bawa wudu. Bawa wudu. Jadi kalau kita itu sarik dengan orang bawa wudu. Jadi sini. Bawa wudu. Itu diantaranya sunnah kita itu mengatakan kalau kita puasa itu memperingatkan dalam hati kita kalau disumpahi orang, dimamai orang, kita mengatakan dalam hati kita aku ini lagi puasa. Seperti itu. Supaya apa? Supaya puasa kita itu sempurna. Yang namanya puasa al-imsaku anil muftirati min tulu isamsi ila gurubi samsi. Adalah menahan daripada yang membatalkan puasa mulai timbul matahari sampai terbit sampai tenggelam matahari. Itu. Jadi di antaranya yang bisa mengurangi semalam itu pahala puasa adalah berkata-kata yang kada bagus, ialah berdusta. Termasuk tadi marah inilah atau marah-marah biasanya kita itu bisa mengurangi daripada pahala puasanya. Wa yusanu dan disunnatkan ma'a ta'kidi bir ramadana wa asirul akhirati akadu iksaru sadakatin wa tawsi'atun ala iyalin wa ihsanun alal aqarib wal jiran lil itba' wa ayyubtira shaimina ayyu aisyahum in qadara wa ila fa'ala nahwi surbatin. Dan setengah daripada yang sunat dimuakatkan, sangat disuruh daripada bulan Ramadan itu ialah asaratul akhirah, yaitu di 10 akhir itu sangat dikuatkan. Jadi sidin iksaru sadakatin, yaitu memperbanyak bersedekah di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Itu sunat di sini bahkan muakkad. Sangat disuruh di bulan Ramadan itu di akhirnya bersedekah. Jangan dia menunggu akhir taruh seberataan. Jurang siapa membukakan puasa nang 1 sampai 10 nih. Menunggu akhir aja kami guru aja. Karena itu lebih bagus ya. Kada kau orang membukaan. Nah, jadi yang kita nang misalnya orang berhajat kada apa kita membukakan dari awal kalau bisa sampai akhir. Membukakan orang itu, puasa itu. Jangan ditawari orang duit banyak misalnya lah kayak usupnya nabusnya nah. So bukakan puasa kah? Aku sudah ya, minggu dulu aja. Adalah nyarpanin walid pada orang itu. Nah, jadi menyakawa itu bersedekah itu ya, setiap hari kalau bisa kada dapang kita nih lagi nang pusing kepala. Allah ini gure pusing kepala, kemana mensedekahkan duit ya? Belum ada lagi terdengar tolong Nah ada nih pusing mencari duit. Nah itu nang kebanyakannya. Itulah jarang kita nih orang tuh pusing anak bersedekah, bingung bersedekah jarang orang itulah. Hanya orang nang kebiasaan bersedekah tuh pusingnya memikirkan sudah kemana bersedekah lah, anak bersedekah ini kebiasaan misalnya lah, ada bang lagi nang kayak itu nang kecanduan bersedekah ini kada ada lagi. Iksaru sadakatin wa tausiatun alal iyali jisidin, dan hendaklah dia lebih banyak bersedekahnya itu dengan keluarganya yang banyak bagus jisidin, dengan anaknya bininya. Iyal itu maksudnya keluarganya yang di rumah tuh nah bagus. Jadi anak tuh nukar wade bingka tukarakan bila bulan puasa itu handak isbuah tukarakan pas hari raya kada baju hari raya mana janak baju hari raya kok habis ikam tukar kabuah tuh bang sudah ada lawan wade bingka nang sebulan puasaan nih marasalah tuh. Jadi bulan puasa jadi sidin banyak tuh berstausiah jadi sidin berluas-luas dengan keluarganya jadi sidin dengan bujur juga menyenangkan anak lah namun ada itulah. Wa ihsanun alal aqarib jarsidin, dan jarsidin berbuat baik atas aqarib wal jiran dan jiran.
Apian mungkin ingat bahari lah, kalau kita itu puasa, itu sekampungan itu menutup baras, yalah. Di sini kayak itulah. Kayak ini lah sob. Kadang aja rusup sini. Kalau ada kampung ulun tuh bahari lagi ingat benar pakai lasung tuh menutup baras, seberitaan menutup baras, beulah wadai. Jadi hurupan wadai itulah kata tetangga sebelah, hurupakan tukarakan itulah. Nah sadih itu pas kita mengantar wadai, setangga kada bulah wadai. Itu sadih pada kita. Rancak ulun disuruh mama ulun antarlah wadai jaga sebelah aja kan, antar sebelah. Kami kada bulah wadai di rumah. Sakit hati kita mengantar ini. Rancana kan mun 5 piring, mengantar 5 buah tuh nah, 5 buah rumah. Berarti kita dapat 5 macam warnanya. Yalah. 5 macam wadah itu tablik kawan kita kan, 5 piring berhuruf biasanya tuh. Bila kita mengantar 3 kan, bisa jadi lebih kurang kan. Jadi ada balungan ayam, ada limping hangit, ada guguduh. Lengkap jadi rumah kita tuh. Kadang menukar orang bahari itu. Ada menukar bahari itu orang wadah. Tanya jadi kampung-kampung itu. Bila kamarnya takub, menutup itulah, menutup baras. Bulah wadah apa? Jarang. Bulah wadai limping, jarang. Ada juga takutnya wadai apa, jarang. Barang hari ini aja. Ada harapan kita menjulungi wadai. Sore itu kasih tolong aja. Mun kada dia terdengar bunyi langsung berbunyi, jangan harapan itu. Jangan harapan dapat balasannya. Ada ulun rancak bujur bahari itu kayak itu, dasar kayak itu. Orang bahari itu, yang tetangga kita nyatanya dulu kiri kanan dijulungi wadai nah itu. Senang benar menghadapi wadai orang tuh lah. Biar limping hangit waktu itu nyaman aja. Bujuran bahari itu dada is ngalih mencari is bahari itu. Apalagi di nangabulik ini walau alam tam ada lah. Jangankan es gurih listrik gin kada kelihatan. Ulun datang sini aja belum beli listrik lagi malah siang. Yalah. Itu tahan beli listrik kan kada mana. Orang sini dulu berlistrik lah sini. Es adalah sini. Es adalah. Yang orang sini nah, adalah pian adalah. Adalah. Banyu Ambon. Dengan ada balistrik itu bahari mana ta isnya nang begaya tulungan nah. Itu jam 3 bantri dah is tulungan. Jam 3 menukar 1000 sekilan yalah. Dia makan 2 jam. Kayak genggam lagi sih saya. Maghrib kayak genggam mana ada termos juga di bahari itu. Imbad pajal dihabu sudah. Lunuh kah? Kada lunuh, kada tahu lagi. Bila dibuka tinggal kayak ganggam itu bang direbutakan. Sikar bahari itu minum es biar kada bakai bagulaan sikar pokoknya. Nah itulah bahari itu puasa rasa bujur terasa bujur. Terasa uyuh supaya. Kenapa? Dan tahu lah terasa uyuh bahari itu. Habis subuh itu sudah kami ini kan ada nang kayak orang santai bas puasa tuh guring sampai jam 10. Bangun jam 11, sembahyang zuhur, guring pulang sampai asar dada. Orang dulu tuh kita tuh subuh ini kepohomaan. Bila musim katam mengatam, bila musim muntal, musim merincah. Nah, tengah hari itu lucut dah datang tahampar dah di lawang lah. Menunggu maghrib. Jam lawan matahari di tihi. Itu jam berapa sudah aja. TV kada ada. Kayaknya TV wah ini kada kerasaan yalah. Ya TV itu noh. Dah kada kerasaan. Ini zaman HP kekanakan 2 hari 2 malamnya kada keluar kamar kada bapaknya asal wifi lancar. Itu kada perasaan ini puasa. Apalagi di kota biasanya di dalam kamar itu nah datang tukang gojek yalah. GoFood datang. Napa aja mamanya datang wadah bingka aja. Ada lawas datang pulang. Yalah spaghetti aja datang. Ada kaduitan mamanya wah ini dalam kamarnya belanja. Wah ini itu. Itulah dulu kada kawa. Andak nang pintul aja menangis berdarah-darah dulu dipukuli kawitan. Andak nukar wadai ngalih bahari itulah. Puasa bahari itu berkah baju. Kampung ulun tuh kada ada kekanakan kada puasa. Tamparnya lah lucunya. Ujuran. Wah ini lucut kekanakan. Parut gambung kekanyangan. Kada tahu orang tuanya badanya makan. Bahari itu desen kekanakan supan bahari itu bila kada puasa di kampung ulun tuh paling supan bila kada puasa itu. Nah ujar sidin itu hendaklah kita tuh berbuat baik pada akarib keluarga yang dekat kita, wajiran dan jiran di 10 akhir itu. Banyak artinya kita mendekati keluarga-keluarga kita dan jiran-jiran kita itu berbuat baik dengan bersedekah tadi. Lil itba karena mengikut Nabi. Wa ayyubtara sa'imina ayyu aisyahum dan jarsidin hendaklah seseorang itu membukakan akan orang yang berpuasa. Adalah
Nah itu. Jadi kita tuh hendaklah membukakan orang Yazidin. Pahala dari awal sampai akhir kalau bisa. Kalau ada yang kita bukakan. Kada apa-apa kita tuh menyumbang banyu aja, kakak dosa nama makanan, kada apa-apa. Menyumbang banyu. Kan kawan sudah makanannya ya lah. Kawan sudah yang makanannya. Makanannya sudah kawan. Kita tinggal banyunya aja misalnya. Kada apa-apa. In qadara, jikalau orang itu Jarsidin mampu akan itu membukakan puasa. Wa illa, dan jikalau tidak mampu fa'ala nahwi surbatin, maka Jarsidin mun kita tidak mampu membukakan orang berpuasa itu, maka hendaklah kita membukakannya seumpama Jarsidin seteguk air saja. Nah itu bagusnya lah. Nang anda dapat pahala itu seteguk air ya, surbatin aja. Jangan dia mau undang kawan banyak benar sekampungan. Banyu dingin wara seberitaan disiapakan. Sesuai di kitab guru aja. Ulunnya kada mampu, cuma hendak membukakan orang. Nah itulah. Banyu dingin aja disurungi. Wah menyumpah orang boleh gitu. Dua orang kada semparaka ya. Sebungul benar sikung. Nih jamun banyu dingin ya aku di rumah gin mampu aja. Aku nih besarwan nih hendak memakan nang ayam tuh nah nyai orang kampung. Nah. Wih ini kan akan kada beliur lagi ayam. Kita bahari itu ingat benar makan ayam ning alih benar biar. Makan ayam maka saruan tuh dijaga benar besaruan inilah. Siapa nama besaruan Pak Haji ini nabila kada besaruan mamai orang sekampungan. Si dini sugihnya aja kada ada besaruan hari raya kada ada juga aja. Apalagi makanannya misalnya sama lawan orang biasa kada sugih, pah sambati orang bisa. Nah itulah di kampung itu. Jadi besaruan ini yang besar bujur bahari itu. Diharap akan benar besaruan. Ujar orang kampung menambah darah ajar orang. Padahal seorang banyak kayak bingung ayam juga. Sayang menyembelih. Padahal kada menunggu besaruan, hakunnya menunggu hari raya haji. Orang besar menunggu orang besaruan, hayam surang menggelur di perumahan. Banyak benar hayam surang, kada purun menyembelih. Padahal kayak itu orang bahari lah kada ingkin cuma sayang. Kurang lebih je bang ingkin lawan sayang itu. Tahu lah ingkin long, tahu lah. Tahu ya itu, jangan ingkin long Wa iksaru tilawatil lil Quran, dan hendaklah di bulan akhir itu, di akhir bulan Ramadan 10 akhir itu memperbanyak daripada membaca Quran fi ghairi nahwil hasijisidin, selain daripada diwisi. Jadi sidin haram hukumnya diwisi membaca. Kalau mentang-mentang bulan puasa baca terus Quran sampai ke dalam wisi Quran ya haram hukumnya. Nyatakanlah membawa Al-Quran itu hukumnya haram. Dalam wisi, membawa ayat Al-Quran haram hukumnya. Membawa asma'ul Allah, nama Allah Ta'ala haram hukumnya. Membawa nama Nabi itu hukumnya haram di dalam wisi itu. Belakang berajah Allah wahdahu la syarikalah, tulisannya di belakang kayak apa guru ja. Tinggal ke belakang ulun ja. Kadang kau ditinggal-tinggal lagi. Adalah pian melihatlah. Belakang orang tulisannya tuh subhanallah walhamdulillah walailahu akbar, tatunya. Pernah pian melihatlah. Ulun pernah melihat satu orang kayak apa itu ke dalam misi kayak itu bang sudah babaju itu maksudnya tutupnya, jangan kada bebajuan awak lamak pulang bulat pulang nah dalam misi tulisannya belakang Allah wahdahu la syarikalah, tulisannya khatamun nubuwah guru ini aja. Khatamun nubuwah memang tulisannya bagus itu. Unzur fa innaka mansurun yalah tulisannya yalah itulah tulisannya unzur fa innaka mansurun, artinya di dalam wahdahu la syarikalah itu bagus lah pian agan bejalan orang itu selamat lihati itu. Makanya orang dahulu itu tulisannya ada di muka pintunya, di atas pintunya tuh nah Allahu wahdahu la syarikalah tulisannya. Jadi bila keluar rumah itu sini metihi itu fa innaka mansurun, bila melihat itu engkau terpelihara ditulungi oleh Allah Ta'ala. Ini gambar artis India pulang, pusatnya kelihatan di Peselawang tuh melihat itu nah. Lu menjeblaya turunnya. Ayo bujuran ini orang bahari, lihat ya orang bahari. Orang bahari itu di atas pintunya lihatlah Allah wahda tulisannya. Orang bahari itu Allah wahda tulisannya. Kadang-kadang tahun yang segitiga itu nah. Nah segitiga itu orang bahari pasti itu kada bisa ditinggal ada di atas pintunya itu. Karena itu bila dilihati itu namanya khatamun nubuwah namanya. Ciri kenabian. Ciri kenabian itu letaknya di belakang Nabi, letaknya itu tulisan tuh kayak tompel bahasa kita tuh. Bertulisan itu di belakang Nabi itu Allahu wahdahu la syarikalah, tulisannya Nabi itu. Itu ciri Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu di belakangnya itu ada. Makanya Siti Khadijah itu mengawini Nabi itu sudah tahu Siti Khadijah itu.
bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan ciri-cirinya. Di dalam kitabnya orang Bahari itu kitab para nabi yang dahulu, dituliskan di dalam Tauratnya, di dalam Injilnya bahwa caranya ciri nabi terakhir itu seperti itu. Artinya di antaranya adalah apabila sidin berjalan dinaungi oleh awan. Di antaranya apabila sidin berjejak di batu, lunak batunya. Duri lunak. Ada kita ini berjejak di duri nang betis kita nang lunak. Durinya nang masuk. Ada sidin kada nabi itu lunak. Makanya Siti Khadijah itu menyuruh Maisarah untuk mengawasi namanya Muhammad Al-Amin itu berdagang ke negeri Sam. Di antara misinya adalah disuruh Maisarah itu melihati kejadian-kejadian apa saja yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu. Maisarah disuruh mengawasi. Maisarah, 4 tipang sidin berdagang. Aku menyuruh sidin berdagang ke negeri Sam. Lihat tipang apa, keanehan apa yang ada pada diri orang yang bernama Amin ini, Muhammad Al-Amin ini. Diumpati oleh Maisarah, diceritakanlah kejadian-kejadian di masa perjalanan beliau menuju negeri Sam itu. Nah, di antaranya tadi seperti itu. Unta yang kada bersemangat menjadi bersemangat dengan sebab 4 nabi tadi. Dagangan nang lawas hanyar laris. Batu bila curing dijajak sidin lunak. Itu awan mengiringi sidin, macam-macam kejadian-kejadian waktu Maisarah itu mengiringi daripada nabi itu berjualan. Diceritakan kepada Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah ini menaksir dengan nabi itu. Jatuh cintung bahasanya lah. Jatuh cinta sidin. Padahal sidin itu hendak mengetahui lagi satu lagi. Yaitu yang di belakang nabi itu ada kada cirinya. Ada kada cirinya di belakang itu khatamun nubuah itu. Nah itu. Mun kada kawin muka belakang orang. Pasal dikawini iyalah. Nggih. Ada kisah orang Bahari. Nah berkisah pulang kisahnya inilah. Lain kisah nabi ini. Bahari itu adalah lakian. Melihat bibiniannya ini bahasa kita tuh bekuringan. Saking muarnya dengan binian itu diambil sidin lading. Dicocokkan di burit. Galakannya. Berlalulah waktu ini sekian tahun. Kayaknya sidin menaksir dengan bibinian. Pungas bibiniannya itu. Taksir dikawini. Pas malam pertama melihat kunat di burit tuh. Ikam kan Bahari ku cocok tuh jadi nang kada disukai sidin itu biniannya pekuringan Bahari itu kisahnya pekuringan tapi genalnya bungas yalah jangan kita menghina orang lah tapi kada bungas selalu aja siapa tahunya genal jadi artis kena ikam kalau pindah bungas benar di hati sidin waktu kawin nah ada kunat di burit ikam nih kan aku cocok di ayunan Bahari aja iya benar berarti piannya mencocok ulun ya Bahari lah iya itu itulah. Ada menyangka kita lah. Jarsidin perbanyaklah kita itu membaca daripada Quran. Asal jangan di dalam WC. Lalu kayak apa orang itu misalnya sudah tabawa ayat Al-Quran di dalam WC ini atau HP. Mun HP dimati sudah tertutup sudahnya. Kalau sudah tabawa ini misalnya Quran, tabawa digenggam. Maka 2 guru orang menggenggam kayak apa besubahira. Biasakan kesebuting sini nah. Ikan ngalih pulang gue aja mencibuk banyu kayak apa ini nah. Kayak apa ini? Masukkan ke dalam muntung. Masukkan. Asalnya tertutup. Maksudnya itu sakingnya itu seperti itu. Sama dengan orang masuk ke dalam WC itu kada berkupiah. Sunat kita ini menutup kepala, tutup kayak ini nah. Tutup kepala kita waktu di dalam WC. Mun di batang gue batang nang separuh itu tutup kayak ini dikira orang menyerah lawan Belanda aja. Ada nah tutup. Itu kalau di dalam WC, kalau kada bertutup kepalanya, sunnah hukumnya. Melindungi ilmu, melindungi akal, itu hormatlah, menghormati akal kita, menghormati ilmu. Sunnah hukumnya. Tapi kalau ada di dalam kantung, ada kantung buat dalam kantung. Bacaan Quran tadi buat di kantung, sudah terlanjur kita itu tak bawa. Sudah terlanjur buat dalam kantung. Nah, itulah sunnah hukumnya, seperti itu. Nah, itu diperhatikan itu. Tasbih ulun gurai seberitaan tulisan Arab ya. Jangan dibawa ke dalam Al-Quran. Kan ada tasbih itu nang Asmaul Husna. Itu berarti orang itu kada paham. Kada paham dengan hukum. Jadi tasbih itu tulisannya Asmaul Husna. Ini kan kada ada lagi itu. Itu tersia-siakan kena. Tersia-siakan. Makanya kita itulah sublah melarang orang yang membagi selebaran yang ada tulisan Al-Qur'annya itu. Kita melarang.
Karena kekanakannya sambil habis dibacanya selebaran itu hukum Qur'annya ini. Habis itu dilipatnya, buangnya. Quran itu yang dibuangnya itu. Lalu hukumnya haram. Kita itu membuang itu karena orang, karena kotoran, misalnya haram jadinya hukum. Tetapi kalau membuangnya ini nilainya adalah untuk menghinakan Quran, kafir hukumnya. Makanya bahaya itu. Kita tuh untuk menghinakan Quran, membuangnya itu. Wah ini biasa aja ini ya, buang. Menghinakan Quran nilainya adalah hukumnya bisa membawa kita kepada kekafiran. Menghinakan kalamullah. Makanya membagi Yasin itu jangan kayak membagi dum-duman. Sambut. Wah itulah, itu Quran dalamnya Yasin. Itu jangan, itu haram hukumnya. Hazir kita itulah. Makanya kita itu meletakkan Quran inilah, meletakkan Quran ini kada boleh di bawah daripada lutut kita nih. Biar perhatikanlah, di bawah daripada lutut kita ini kada boleh. Apalagi digisir ya, Yasin, itu itu pandir ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ialah kada mengerti berarti pian. Kada rasap namanya pandiran ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu. Berarti pian kada kenal dengan yang punya kalam itu. Pun maaf lah pian. Kalau orang ahli ma'rifat, ahli hakikat, dia kada mau mentahzir, menghinakan binatang pun kada mau. Apalagi itu kalamullah. Karena dia tahu bahwasanya itu adalah kalam orang yang maha suci, maha sempurna. Di situ dia bukan melihat kertas-kertas guru aja. Nah itu salah pian berpandir ilmu hakikat kalau melihat kertas saja. Setiap kita melihat sesuatu, kalau orang ahli hakikat di situ kada lepas daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Melihat orang yang memperbuat itu, yang melakukan itu, yang maulah itu, pasti timbul orang itu. Pian dia surat pacaran bari ingat dong. Surat pacaran diandak di atas kepala aja, kucing kan mengikuti kita sarik. Kalau riget, kalau pacah, kalau anu tuh ampun si anu. Wah itu namanya orang itu zahir sesuatu itu, yang punya surat itu zahir di situ. Karena zahir di situ yang punya surat, maka orang itu sayang. Karena dia tahu bahwasanya orang itu adalah orang yang dia sayangi. Kalau Al-Quran, Yasin, macam segala ini kita tahu bahwasanya itu kalamullah, dan zahir di situ kenyataan daripada orang nama Allah itu kalam, yang punya kalam itu, maka kita kada bisa menyia-nyiakannya. Makanya guru ulun itu pian kada bisa menyakiti binatangnya, kada bisa. Guru ulun itu kada bisa sidin menyakiti binatang. Kenapa? Karena setiap pandangan sidin itu zahir orang yang maulah daripada itu makanan atau binatang tersebut. Makanannya sidin biar berabut, biar di bawah tetap diambil sidin. Karena sidin tahu mengerti, jar sidin kada bisa kita nih beulah sebiji barat sini. Kecuali itu dengan perbuatan yang maha kuasa dan maha suci, zat yang maha sempurna. Siapapun kada bisa jar sidin maulahnya. Di situ berarti sidin tajali kebesaran dan kesempurnaan orang yang mempunyai zat, yang mempunyai sifat, yang mempunyai afal tadi. Itu belajar ilmu hakikat itulah. Yang kita belajar ilmu hakikat ini kada bisa memusahadakan, memesrakan dengan makhluknya, kada bisa. Berarti kita kada paham, mun kada kenal dengan Allah Ta'ala, berarti kada sah sembahyang pian, kada kayak itu. Ini ulun perjelas lagi lah. Ini banyak orang bertanya ulun, amun kada kenal dengan Allah Ta'ala, orang itu berarti kada sah sembahyangnya, kada sah sembahyangnya ujarnya. Kada kayak itu pian. Orang mengucap 2 kalimat syahadah itu sudah mengenal Allah Ta'ala. Menyatakan yang belajar ilmu hakikat nih, jangan menjas orang bahwasanya harus kenal, harus ma'rifah orang itu dengan Allah Ta'ala, dengan keilmuannya itu kan berbeda-beda. Kekanakan, dan padahal kan kada sah sembahyangnya. Dia sah rukun dan syaratnya, wudunya dia kerjakan, sah sembahyangnya, syaratnya dia lakukan, sah sembahyangnya. Kenalkah dia dengan Allah Ta'ala? Kenal. Bukti kenal itu harakatul jasadi lita'ah. Artinya bergerak badannya itu untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu sudah ma'rifah orang itu dengan Allah Ta'ala. Nanti orang belajar tauhid beda lagi. Orang belajar ilmu ma'rifah beda lagi kema'rifahannya. Kekanakan itu berbeda-bedanya mengenal gajah. Kita aja mengenal gajah beda. Ada yang mengenal gadingnya, ada yang mengenal kakinya, ada yang mengenal bulunya, ada yang mengenal badannya, kulitnya, semuanya. Ada orang itu yang kenal luar dan dalamnya. Karena dia spesialis mengaji itu, dokternya. Mengajinya mengenal nih gajah ini kulitnya seperti ini, bulunya seperti ini, dalamnya seperti ini, ususnya seperti ini.
Ada yang seperti itu. Begitu juga orang dengan mengenal ilmu tauhid itu berbeda-beda. Orang yang mu'allaf tidak bisa kita sebutkan. Dia orang mu'allaf itu sembahyang ada perlu bacaan, sahkah dia sembahyang? Sah. Karena kadar keilmuannya seperti itu. Ada perlunya pembacaan. Suruh paksa membaca Fatihah. Ada bisa ujarnya aku membaca Fatihah. Apa yang bisa dia baca? Bismillah. Baca sembahyang itu bismillah aja orang mu'allaf itu. Jangan sembahyang dulu lah. Udah sah ikam nih sembahyang. Fatihah apalah. Ada apa jadinya aku Fatihah. Ada apa jadinya. Hanya masuk Islam maulah apa. Hanya sebelah kalau kita memasukkan orang Islam jangan kita karasin kayak kari. Asyhadu. Asadu jadinya. Asyhadu. Asyhadu jadinya. Asyhadu aja kita. Asadu jadinya. Bisa ada aja kita. Raya jadinya aku masuk Islam enggak ini baca nang syahadat jangan ali benar jadinya. Nah, ini jangan kita paksakan. Jangan diulang-ulangi 3, 4, 5 kali membaca syahadat. Biar dia membaca sekuat-kuatnya seperti itu. Asadu kah bacanya. Asadu alla ilaha illallah jadinya. Nggak itulah. Ada bapak. Nah, ini jadi masalah kita. Ini jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yalah, ada kita ini adinul yusra. Agama itu mudah aja bagi orang berilmu ataupun kada berilmu. Asalkan ada yang mengarahkannya. Kan kalau orang kada berilmu artinya seperti ini keadaannya. Orang sembahyang kenapa kada sembahyang? Bisulku hendak pecah lagi kada hendak sembahyang. Sembahyang seadanya kita, semampunya kita. Kada mampu berdiri, berduduk, sembahyang. Kada ada agama memaksakan seperti apa kita itu sembahyang. Walau nahwi tarikin sekalipun kata beliau membaca Quran itu seumpama di jalan. Wal afdalul awqati lil qiraati minan nahar ba'da subhi. Dan yang paling aula, yang paling utama, yang paling abdal waktu-waktu bagi membaca Quran itu di siang hari adalah waktunya as-subuh, yaitu subuh jadi sidin. Waktu subuh itu paling abdal. Wa minal laili dan di malam hari fis sahri yaitu di waktu sahur 2/3 malam, jam 2, jam 3 membaca Al-Qur'an. Fabainal aisaini dan di antara maghrib dan isya itu abdal membaca Quran kalau malam hari. Wa qiraatul laili aula dan bermula membaca Al-Qur'an itu di malam hari itu lebih utama daripada subuh. Ya Rasulullah. Nah. Wa yambagi ayyakuna sa'nul qari at-tadabbur. Wa qala al-Abu Laisi fi Bustan yambagi lil qari'i ayyuhtima Al-Qur'ana fi sannati marataini. Jarsidin menurut Abu Lais di dalam kitab Bustan. Bustan itu sejari lah kitabnya. Itu adab masalah Quran. Ujar sidin wa yambagi lil qari hendaknya seyukyanya bagi orang yang membaca Quran itu bahwasanya dia menghatamkan Quran fi sannati marataini setahun itu 2 kali. Bagus ya long. Berapa kali dulu? Menunggu orang menunggu kubur guru aja. Bila ada orang menyuruh nunggu kubur, insya Allah tamat ya bang ulun dia. Nah itu, mun kada orang kada dena menyuruh, bisa kada tamat setahunan. Hanya sidin sebantasnya kita itu setahun itu 2 kali kita khatam Quran jadi sidin. Wa illam yakdi wa allam yakdir ala ziyadati. Sekalipunnya kada mampu, jikalau dia itu kada mampu atas menambah yang demikian itu. Wa qalu Abu Hanifah man qara al-Qur'ana, barang siapa membaca Quran kulla sanatin marataini, 2 tahun, setahun itu sekali 2 kali dia tamat. Setahun 2 kali tamat, 6 bulan sekali hanya tamat. Faqad adda haqqahu jasdin adda haqqahu. Berarti orang itu sudah menunaikan hak kewajibannya. Bila setahun itu Ustaz 2 kali, iyalah. Ustaz nih untunglah malah jadi orang Quran. Pelajari Quran orang itu untung kan kanakan khatam, kita khatam. Yang jelas setiap hari kita itu membaca Quran kalau melajari itu dari alif ba ta ya Allah. Ustaz nih melajari Quran. Makanya di Syekh Yasin itulah walaupun alim sedunia di sini tetap melajari orang Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Yang paling baik manusia itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Itu paling baik. Paling baik manusia. Makanya seperti itu Syekh Yasin itu orang alim luar biasa. Gawian sidin melajari Quran ya. Sidin itu melajari Quran sidin.
Nah, alimnya luar biasa lah. Nah, ditanya orang kenapa pian melajari Al-Quran, padahal murid pian ini kan ulama-ulama besar. Jadi sidin yaitu khairukum, sepaling baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Paling baik. Maka sidin mengamalkan hadis itu sidin lah. Jadi sidin bila 2 kali setahun itu kita tamat, berarti kita sudah menunaikan hak kita. Mudah-mudahan kita bisa itulah. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, yukrahu takhiru hatimati aksara min arba'ina yauman. Jadi Imam Ahmad bahwasanya kita tuh makruh bila kita itu kadang menghatamkan Al-Quran itu lebih daripada 40 hari. 40 tahun belum hafal lagi guru, belum khatam lagi orang. Bila ujrin, dengan tiada uzur, li hadisi Ibnu Umar, karena ada hadis Abdullah bin Umar. Jadi sidin bila lebih daripada 40 hari itu makruh hukumnya kita menghatamkan Quran. Mudahan kita bisalah menghatamkan Quran 30 hari ini, sejuz sehari. Mudah-mudahan kita ini diberi taufik hidayah. Jangan dicilingi aja Quran di muka kita itulah. Sampai buruk mencelingi Quran. Ini banyak cacak menjapai Quran daripada kita. Lah, mudahan kita bisalah. Itu. Sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Adakah yang bertanya? Ada? Jangan supan. Adakah? Nah, paling bagus kita lah. Mudah-mudahan kita ini bisa lah. Quran ini paling kadang kita itu rutin membaca Yasin kah, membaca Tabaraka, membaca Waqiah kah. Seperti itu. Semalam kan ada sudah dijelaskan. Bila 3 kali membaca apa? Membaca suratul Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran. Nyatakan itu. Bila bulik ini baca suratul Ikhlas 3 kali, khatam Quran. Yalah. Sampai ke rumah tuh guru alhamdulillah orang 30 kali aja. Berarti 10 kali khatam Quran. Itu padilatnya maksudnya lah kada sama dengan orang yang membaca Yasin semalam itu. Orang yang membaca Yasin 1 kali sama dengan 10 kali dia menghatamkan Al-Quran. Yasin 1 kali sama dengan 10 kali dia menghatamkan Al-Quran. Fadilah keutamaannya. Dalam riwayat lain 11 kali. Bila baca Yasin 11 kali sama dengan 11 kali menghatamkan Al-Quran. Bila membaca Yasin, baiknya Yasin itu adalah qalbul Quran, yaitu hatinya Quran. Bila dibaca sekali berarti sama dengan 10 kali membaca Al-Quran khatam. Riwayat lain 11 kali. Pilih ya antara 2 itu. Hendak qul huwallah kah, hendak Yasin kah? Sarabian malam ini 10 malam Jumat disunatakan membaca Yasin. Membaca suratul Waqiah, suratul Waqiah. Pokoknya itu termasuk yang sunat-sunat tabarak. Habis itu suratul Kahfi, sunat pagi dan sore. Boleh kita membaca. Apalagi kita membaca Yasin pagi dibaca, sore dibaca. Berarti 20 longai sehari. Tambah orang basaruan pulang, betahlilan, bayasinan orang. 10 pulang dapat 3 kali basaruan, 30 kali kita khatam Al-Quran pada hari itu. Sudah makan nyaman 30 pulang Al-Quran. Khatam. Ditakuni orang hafalah jorang kalau ajar binas. Nah, kada hafalam jorang inilah. Tapi jorang 20 hari, 20 kali sehari hatam ikam di pandirnya. Imbah Fatihah apa jorang? Nah, itu aku tuh ya. Ada ingat lagi. Aku ini membaca fadilahnya aja bang lah. Itu membaca qul huwallah dengan surah Yasin. Mudah-mudahan kalau kada bisa membaca Al-Qur'annya khatam, kita itu nang rutin barang membaca misalnya Yasin, Tabarak. Yang penting ada Quran kita baca. Dahulu guru ulun itulah menyuruh, Jer Sidin kada usah banyak membaca sehari itu, seain aja Sidin. Seain aja. Ada kan ain kala lah. Nah, ain itu. Jangan bila kita baca a'udzubillah, nah ada ainnya guru ya sudah aja. Ampihai lah aku lagi di sini ya. Itu salah pengertian ngarannya itu. Ain itu dihiga wakafnya dihiga lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sebaratan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha wa yasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. Ini jemaah yang sudah sholat Isya, ada kiranya